Kegiatan perdagangan internasional itu di Nusantara sudah dimulai sejak lama, sudah berabad-abad yang lalu, di mana Cina mengikat hubungan dagang dengan India, juga sebaliknya, dan itu salah satu jalurnya melewati daerah Nusantara, khususnya Selat Malaka. Nah, kedua pedagang asing baik dari Cina ataupun dari India itu salah satunya karena jarak tempuh yang begitu jauh, mereka harus mencari tempat yang harus mereka singgahi untuk perbekalan di dalam perjalanan, sehingga mereka juga singgah di berbagai tempat di Sumatera, termasuk salah satunya di Aceh. Seiring perjalanan waktu, masyarakat Aceh pun mulai mengenal rempah-rempah dari luar, apakah itu rempah-rempah Cina seperti bawang merah atau bawang putih, kemudian rempah-rempah India juga mulai dikenal di Aceh seperti kapulaga, kemudian kemiri, kemudian bunga lawang. Kemudian masyarakat Nusantara juga memperkenalkan rempah-rempah Nusantara seperti lada, cengkeh, dan kayu manis. Dan ini merupakan komoditi yang sangat laku dijual di pasar internasional. Nah, kemudian dalam perkembangannya, kaum pedagang asing baik dari Cina ataupun dari India itu banyak yang berdagang ke Aceh, dan mereka juga memperkenalkan budaya-budaya lokal mereka. Misalnya orang Cina, mereka sudah kita ketahui bahwa mereka salah satu kulinernya adalah mie, dan itu mereka mereka produksikan di tempat perantauan mereka, salah satunya di Aceh. Nah, kemudian orang-orang India mereka punya tradisi memasak dengan menggunakan rempah-rempah yang begitu banyak dan rasanya juga cenderung pedas, dan ini juga menjadi warna dari kuliner Aceh itu sendiri. Kalau berbicara tentang mie Aceh, kita ketahui bahwa mie Aceh itu salah satu kuliner Nusantara yang cukup populer dan bisa diterima di lidah masyarakat Nusantara. Apakah itu di luar Aceh ya, bahkan kuliner ini sampai sekarang sudah terkenal sampai ke Malaysia, ke Brunei, bahkan saya dapat informasi juga ke Australia juga. Ini juga cukup dikenal mie Aceh. Nah, siapa yang membawa? Tentu adalah orang-orang Aceh yang bergerak di bidang kuliner atau masakan. Nah, kenapa kok bisa muncul mie Aceh? Nah, ini boleh dibilang adalah dua perpaduan budaya, ya, budaya India dan budaya Cina. Nah, budaya Cina yang mana? Nah, budaya Cina adalah tradisi membuat atau memakan mie, ya. Itu sudah cukup lama ada sudah menjadi tradisi orang-orang Cina, baik yang ada di Cina atau termasuk Cina di perantauan, termasuk Cina yang ada di Aceh. Nah, salah satunya Cina yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, tradisi makan mie dari kalangan masyarakat asal Cina itu sudah cukup lama. Bahkan ratusan tahun sudah mereka sudah mereka terbiasa dengan itu. Nah, kemudian makanan Aceh itu juga dipengaruhi oleh kuliner-kuliner India yang menggunakan berbagai macam rempah-rempah yang cenderung pedas. Seperti misalnya tadi saya sudah sebutkan, misalnya seperti rempah-rempah bunga lawang, cengkeh, ya, kapulaga, itu semua rempah-rempah yang berasal dari India ataupun yang berasal dari dalam negeri, misalnya termasuk misalnya kayu manis dan lada. Kemudian tahun 1961
itu ada sebuah warung mie yang bernama Warung Mie Simpang 5, yang awalnya memang letaknya di Simpang 5. Pada masa itu Simpang 5 termasuk daerah yang cukup strategis yang sering dilewati oleh orang berbagai daerah yang mau menuju kota Banda Aceh atau pusat kota ataupun keluar dari kota Banda Aceh harus melewati Simpang 5. Nah, mereka sudah di Simpang 5 itu banyak orang-orang dari luar kota ataupun dari dalam kota itu kadang-kadang singgah di Simpang 5 termasuk untuk makan mie Aceh. Nah, itu tahun 1961. Seingat saya waktu kecil dulu saya pernah juga diajak oleh orang tua saya beberapa kali makan di mie Simpang 5 itu. Seingat saya waktu itu di Simpang 5 ada beberapa toko semi permanen. Salah satunya menjual mie. Seingat saya itu ada 4 pintu tokonya. Salah satunya mie Simpang 5. Nah, orang banyak membeli atau menikmati mie baik sore ataupun waktu-waktu lainnya. Seingat saya mie waktu itu, waktu saya kecil-kecil dulu, mie Simpang 5 itu ada beberapa cara penyajiannya. Yang pertama ada yang digoreng, kemudian juga ada yang direbus, kemudian campurannya selain daripada rempah-rempah dan mie juga ada bahan-bahan tambahan lain, misalnya seperti udang ataupun daging ya. Daging itu sudah mulai ada. Kemudian dalam perkembangannya itu mie Simpang 5 itu makin dikenal, makin banyak pelanggannya. Nah, seiring perjalanan waktu banyak pekerja-pekerja dari mie Simpang 5 itu ada yang mencoba buka usaha sendiri, sehingga mereka juga mulai menyebarkan makanan mie ke tengah-tengah masyarakat ya. Jadi bukan awalnya maksud saya begini, awalnya dari mie Simpang 5 kemudian ada muncul mie lainnya. Seperti itu. Nah, dari sekian banyak orang-orang yang pernah bekerja di mie Simpang 5 itu, dari sekian banyak itu yang populer salah satunya adalah mie Rajali. Mie Rajali, mie Midi itu adalah alumni dari mie Simpang 5 itu sendiri. Dan mereka sekarang juga salah satu warung mie yang cukup populer di Aceh ya, terutama di kota Banda Aceh. Kemudian Aceh di era 90-an itu pernah terjadi konflik ya. Banyak orang-orang Aceh untuk mencari keselamatan, ada yang merantau ke dari daerah itu, ada yang merantau ke Banda Aceh ya. Ada yang merantau ke Malaysia, merantau ke Jakarta. Nah, di antara mereka itu ada yang memang pekerjaan sehari-hari berdagang mie ya. Jadi karena kebiasaan di Aceh itu mereka berdagang mie, kemudian mereka merantau ke tempat yang baru, misalnya ke Malaysia ya, itu mereka di sana juga mencoba menjual mie ya. Nah, apalagi di Malaysia itu banyak perantau-perantau dari Aceh yang mencari nafkah di sana, sehingga ini mendukung mereka untuk bisa berbisnis kuliner mie. Nah, di Jakarta juga era era 90-an itu juga mulai muncul ya orang-orang yang menjual mie Aceh. Karena saya era 90-an juga pernah di Jakarta. Waktu itu saya bekerja di sana setelah kuliah, dan saya melihat di sana tidak begitu banyak pada waktu itu orang yang menjual mie Aceh. Tapi mie Aceh tergolong waktu itu cukup populer ya di kalangan orang-orang Aceh.
Dan saya sendiri juga sempat beberapa kali merindukan mie Aceh ketika merantau ke Jakarta. Tapi belakangan mie Aceh di Jakarta itu juga semakin ramai orang yang jual. Ditambah lagi orang-orang yang ada di Jakarta juga sepertinya merasa enak dengan cita rasa mie Aceh, sehingga mie ini makin populer. Nah, kalau sekarang kenapa kok bisa mie Aceh begitu semakin populer? Itu saya menilai ada paling sedikit ada 2 sebab. Yang pertama, di era tahun 2000-an itu mie Aceh sudah beraneka ragam dibuat cita rasa, ya. Di samping sebelumnya itu ada mie udang, ya, rasa udang, kemudian daging, tapi belakangan juga muncul mie kepiting, kemudian apalagi mie kerang, ya, mie cumi-cumi dan sebagainya, dan dikemas dalam kemasan yang menarik. Kemudian yang kedua, berkembangnya teknologi, khususnya berkembangnya media sosial, sehingga di kalangan anak muda kadang-kadang sering memfoto dan memposting lalu menyebarkan informasi tentang lezatnya mie Aceh, dan ini juga membuat mie Aceh semakin populer, terutama warung-warung mie yang ada di Aceh yang memang mereka sudah profesional di bidang itu. Nah, mereka promosikan, ya, secara tidak sengaja oleh penikmat mie ini ke teman-temannya, sehingga makin hari makin populer. Dan informasi ini bukan hanya disebarkan oleh anak-anak muda di kalangan mereka sendiri, misalnya dalam provinsi Aceh bukan seperti itu. Mungkin mereka punya teman di Jakarta, mereka punya teman di daerah-daerah lain, apakah itu di Medan dan seterusnya. Jadi akhirnya mie Aceh ini menjadi begitu populer. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min